Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gajana Televisi dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Showtime with Juni. Malam hari ini kita akan berbincang tentang perkembangan Kota Batu, termasuk peluang-peluang Kota Batu dengan akan terjadinya pergantian kepemimpinan, akan terjadi pilkada di Kota Batu di tahun 2017. Banyak problem, banyak persoalan yang berada di Kota Batu yang hendaknya sebaiknya juga akan ditata di masa yang akan datang. Karena itu kehadiran narasumber kita malam hari ini akan banyak memberikan informasi. Juga beliau akan bertarung di pemilihan kepala daerah Kota Batu. Kita undang beliau malam hari ini, yakni sering disebut dengan Gus Udin atau Gus Muhyiddin, yang mana beliau juga sudah mempersiapkan diri untuk perhelatan pemilihan kepala daerah di Kota Batu. Assalamualaikum Gus Udin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus Udin? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja ya. Iya. Tampak segar, tampak muda, dan juga tampak visinya luar biasa nih kalau mau ditawarkan di Kota Batu nih. Insya Allah. Ya. Moga Gus Udin dikenalkan dulu Iya. ke pemirsa. Mudah-mudahan dengan perkenalannya bisa semakin dekat dengan pemirsa khususnya Iya. di Kota Batu. Nama saya Muhyiddin. Saya biasa dipanggil Gus Udin atau Udin. Saya sehari-hari adalah perencana senior di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bidang fiskal dan moneter. Sehari-harinya urusannya sebenarnya ya APBN, ya. APBD, ya. Daudak juga ya. Dan itu saya termasuk instruktur nasional untuk penyusunan program APBD, program pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi saya muter seluruh Indonesia, mengajari pemerintah daerah, bupati, wali kotanya, Termasuk DPRD-nya juga ini. Sesekali juga DPRD juga ikut serta sebagai peserta dalam ketika saya diundang untuk menjadi narasumber daerah. Ya, Gus Udin, dengan perkenalan dan latar belakang jenengan sebagai seorang perencana senior ya, khususnya di bidang keuangan dan moneter. Kalau kita mungkin secara umum dulu, kalau di Indonesia secara umum dari sekian ratus kota kabupaten itu, kira-kira kemampuan APBD-nya untuk menyangga atau kemampuannya dalam menyangga pemerintahan daerahnya gimana Gus Udin? Kita dalam APBD itu ada namanya DAU. Nah, DAU itu adalah kebutuhan minimal untuk pemerintah daerah agar dapat menjalankan pemerintahan, dan itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, yang membedakan adalah pendapatan asli daerah, PAD-nya. Ya, PAD-nya. Dan itu masing-masing daerah memang berbeda-beda. Dan pemerintah pusat juga nanti akan membantu untuk daerah yang kurang itu melalui skema-skema yang lain, misalnya salah satunya dana alokasi khusus gitu. Ya, Gus, kalau sempat kami membaca di Permendagri 13 2006, kemudian berubah ke 59 2007, termasuk yang terbaru ini, tampaknya ada juga daerah-daerah yang kesulitan untuk dalam perencanaan APBD-nya itu, bahkan terlambat gitu kan, sampai 2 tahun terlambat. Ini gimana Gus kalau itu mekanisme perencanaan dan penganggaran di APBD itu kan memang melibatkan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, pemerintah daerah mempersiapkan draft rancangan APBD-nya itu juga memang harus tepat waktu, sehingga ketika pembahasan di DPRD itu juga tidak mengalami kendala. Sebagian besar kendala-kendala keterlambatan itu karena pada tahap rancangan APBD saja sudah tidak matang, sehingga ketika dibahas di DPRD ya terjadi tambal sulam yang akhirnya memang itu membuat lama pembahasan juga, lama sehingga waktunya menjadi molor, dikembalikan oleh pemerintah DPRD ya kan? Iya, betul. Belum lagi ada oportunisme di sana ya. Mungkin bagus kalau ada oportunisme gitu. Itu memang rent seeking itu ya di APBD memang sudah bisa. Makanya profesionalisme pemerintah daerah dalam mempersiapkan APBD ini yang perlu dibangun. Dan ini pemerintah pusat di Bappenas, saya termasuk instrukturnya itu
mencoba membangun profesionalisme pemerintah daerah supaya dapat mempersiapkan rancangan APBD itu dengan baik, sehingga celah-celah rent seeking itu tidak bisa, karena APBD itu kan memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itu ya, kalau dikaitkan dengan kemampuan PAD serta pemerintah daerah untuk berinovasi, ini sejauh ini yang Gus lihat gimana, Gus? Memang ya ada beberapa daerah yang karena berkah Tuhan itu mempunyai sumber daya alam gitu ya, gitu, sumber daya alam yang melimpah, sehingga dia punya PAD yang tinggi, juga mempunyai APBD yang tinggi. Tapi dalam prakteknya walaupun kaya tapi tidak dapat mengoptimalkan APBD-nya. Kenapa itu? Nah, itu karena tidak sinkron antara kebutuhan masyarakatnya dengan program yang disusun di APBD. Bahkan ada daerah kaya gitu pendidikannya masih tidak gratis. Atau bahkan daerah kaya penduduk sekitar sini tidak bisa menikmati dari keberkahan alam itu sendiri. Betul. Sehingga akhirnya APBD itu tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, kan sayang. Sayang sekali. Sementara daerah lain itu yang cuma hanya mengandalkan DAU, yaitu cuma untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sehari-hari gitu. Dan dengar juga lebih daripada 70% mungkin, Gus ya, yang digunakan untuk membiayai PNS, pegawai ya. Kalau daerah yang cuma hanya mengandalkan DAU ya otomatis lebih dari 70% akan dialokasikan untuk pengeluaran rutin, hanya untuk menjalankan roda pemerintahan gitu. Tapi kalau punya PAD yang besar, minimal 50% dari APBD bisa dialokasikan untuk membangun. Kalau itu tergantung siapa, Gus, itu? Kemampuannya untuk membangun, menerjemahkan program itu. Sementara ini kalau kita amati itu sangat tergantung kepada kepala daerah. Kepala daerah. Kalau kepala daerahnya itu punya kepedulian bahwa APBD ini adalah alat untuk memenuhi kebutuhan warganya, kebutuhan publik warganya, dia akan concern di situ. Jadi kembali lagi kepada siapa yang memanage kota itu, Gus ya. Jadi sehingga masyarakatnya atau rakyatnya itu juga masih memiliki ketergantungan kepada pemerintah kan? Dan itu ada di kepala daerah. Kepala daerah.